Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi aswaja kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala dini wa kulli niyatin. Al-Fatihah. Pengertian Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama telah menentukan pilihan paham keagamaan yang akan dianut, dikembangkan, dan dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Paham keagamaan Nahdlatul Ulama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara harfiah terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, Ahlu, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Kata ahlu berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Sedangkan kata As-Sunnah berarti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Dan kata Al-Jamaah adalah kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in, dan tabi'in. Dari pengertian ketiga kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan, dan diajarkan bersama para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Sedangkan secara umum para ulama mengartikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 2 pengertian, antara lain yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah dirumuskan sebagai golongan yang senantiasa setia mengikuti sunnah Nabi dan thariqah atau petunjuk para sahabatnya dalam akidah, fikih, dan tasawuf. Mereka terdiri dari ahli kalam atau mutakalimin, ahli fikih atau fuqaha, ahli hadis atau muhadisin, dan ulama tasawuf atau sufiyah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam paham keagamaan yang baru muncul setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi merumuskan akidah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai As-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya adalah pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang fikih. Garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mendasarkan keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' atau kesepakatan ulama, dan Al-Qiyas. Dalam memahami atau menafsirkan Islam dari sumber di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan madhab. Madhab adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan madhab
bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Yang pertama, dalam bidang akidah, mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti jalan pendekatan salah satu dari madhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Sikap kemasyarakatan NU. Sebutan bintang 9 identik dengan Nahdlatul Ulama. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, antara lain: yang pertama, tawasud dan i'tidal, sikap yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tataruf. Yang kedua, tasamuh, sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Yang ketiga, tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar, sikap yang selalu menegakkan kebenaran dan menjauhi segala keburukan. Karena prinsip dakwahnya yang model Wali Songo itu, Nahdlatul Ulama dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat, bahkan sering berperan sebagai perekat bangsa. Alhamdulillah, kita telah mempelajari materi tentang Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ke saya. Akhir kata dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan stay at home. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.